Sugoi. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang chapter kali ini sungguh luar biasa dan menghebohkan. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1062 dengan sebuah kalimat, petualangan di kota sains. Judul kali ini memang tertuju kepada petualangan Luffy dan kawan-kawan di kota sains atau kota ilmu pengetahuan milik Dr. Vegapunk di Pulau Egghead. Sebelum berlanjut, karena sudah lama tidak kita lakukan, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Kapten Tercinta. Di dalam petualangan barunya, bersama dengan kru dan seorang wanita yang juga supernova yang sama dengannya. Kali ini adalah petualangan yang berbeda, di mana Kapten Tercinta kita bersama yang lainnya memasuki sebuah kota milik ilmuwan pemerintah dunia, Ea. Masuk ke cover story chapter kali ini, cover story tentang Germa Double Sea. Kita bisa melihat Pulau Kakao yang pernah disinggahi Luffy dan yang lainnya dalam petualangan di Ars Whole Cake Island untuk membawa kembali Sanji. Di cover story kali ini, hal mencengangkan terjadi di Pulau Kakao dan juga penduduk yang ada di sana karena telah membeku dan menjadi es. Entah apa yang membuat ini terjadi. Apakah sebuah teknologi sains yang entah dari Caesar atau Germa Double Sea, atau justru yang paling mengejutkan yang membekukannya adalah seseorang yang memang memiliki kekuatan tersebut untuk melakukannya. Yap, siapa lagi kalau bukan Aokiji alias Kuzan, sang pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia Hie-Hie-no-Mi yang dapat membekukan laut dan bahkan membuat cuaca beku abadi di sebuah pulau, yaitu Pulau Panghazard. Jika memang benar, ini tentu akan membuat cerita semakin menarik. Kita ingat, Kuzan terakhir terlihat di Panghazard. Bisa saja memang dia berada di sana karena suatu alasan atau mungkin perintah khusus dari sang Yonko kegelapan, yaitu Marshal Detach. Menarik untuk ditunggu. Baik, chapter kali ini dimulai dengan lanjutan petualangan Kapten Tercinta bersama kru yang ditambah dengan Jewelry Bone di sebuah pulau yang dikatakan milik ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Beralih sedikit ke lautan di dekat pulau, kita bisa melihat Tausan Sunny yang diangkat sebuah robot raksasa menggunakan kedua tangannya, usai sempat tenggelam di dalam laut. Dan Franky begitu antusias mendengar informasi jika seseorang wanita yang muncul di dalam robot raksasa adalah Dr. Vegapunk. Franky juga mengatakan jika dia sangat menghormati Dr. Vegapunk setelah latihannya selama 2 tahun di Pulau Baltimore atau tanah kelahiran Dr. Vegapunk. Kita juga bisa melihat ekspresi kru yang lain usai kemunculan robot raksasa dan seorang wanita cantik dengan setelan ala-ala masa depan. Usopp terkesima sekaligus terkejut melihat robot raksasa yang 10 kali lipat lebih besar dari General Franky. Dia juga mengatakan akan menunjukkannya pada Luffy dan Chopper. Kembali tidak ada pria yang tidak suka robot, Yos. Beralih ke Sanji, dia lebih berfokus ke sosok wanita cantik yang mengaku Dr. Vegapunk. Dia tidak menyangka jika Dr. Vegapunk adalah seorang wanita cantik. Berlanjut ke Nico Robin yang mengatakan dan mengkonfirmasi jika dia tidak pernah mendengar informasi jika Dr. Vegapunk adalah seorang wanita. Ditambah lagi dengan membandingkan waktu karir Dr. Vegapunk dengan usia yang terlihat dari apa yang muncul seorang wanita yang mengaku Dr. Vegapunk, itu sangatlah berbeda ucapnya. Dan setelah itu, sosok wanita tersebut mengatakan jika apa yang dikatakan Nick Robin adalah sesuatu yang jelas, karena dia bukan Stella atau tubuh yang sebenarnya. Dia adalah Pang 02 atau Vegapunk Lilith. Bingo, terjawab sudah ya Leo. Dr. Vegapunk bukanlah sosok wanita, dan yang muncul saat ini adalah sesuatu yang telah Dr. Vegapunk ciptakan atau buat. Lebih detail akan kita bahas di akhir ya Leo. Kemudian berlanjut, Vegapunk Lilith atau Pang 02 mulai marah. Dia datang ke tempat tersebut untuk mencari uang. Jadi dia meminta kru bajak laut topi jerami memberikan uang dan barang yang mereka miliki. Setelah itu dia akan pergi. Nami meminta Vegapunk Lilith untuk setidaknya menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Mendengar itu, Vegapunk Lilith semakin marah karena dia ada bukan untuk menyelamatkan kelompok bajak laut topi jerami. Dia juga mengatakan biasanya kapal-kapal tidak bisa melewati wilayah laut sekitar Pulau Egghead. Dan setelah itu,
monster laut robot yang nampaknya juga ciptaan Dr. Vegapunk muncul mengelilingi dan mengancam kelompok bajak laut topi jerami. Ada 8 monster laut berukuran raksasa yang muncul dan mengintimidasi. Namun Franky justru terkesima dan mengatakan keren sekali karena semuanya itu robot. Sementara Usopp, Brook, dan Nami terlihat ketakutan. Di saat yang bersamaan, salah satu robot monster laut yang mencoba mengintimidasi Roronoa Zoro justru berbalik nampak terintimidasi dengan ekspresi diam dan tatapan dingin sang pendekar pedang. Beralih ke Vegapunk Lilith yang tiba-tiba menerima panggilan atau komunikasi dari seseorang. Orang tersebut meminta Vegapunk Lilith untuk menghentikan apa yang sedang ia lakukan untuk menjarah uang dan harta dari kelompok bajak laut topi jerami. Selain karena itu bukanlah hal yang biasa dibanggakan dari seorang ilmuwan, yang lebih harus Vegapunk Lilith khawatirkan adalah orang yang sedang dia ancam adalah kru dari seorang Yonko yang merupakan Tive yang tidak akan menyerah begitu saja. Vegapunk Lilith terlalu meremehkan mereka, ucap orang yang menghubungi Vegapunk Lilith. Dia meminta Vegapunk Lilith untuk melihat seorang samurai bermata satu yang ada di kapal tersebut. Karena samurai tersebut adalah Zoro sang pemburu bajak laut yang memiliki bounty 1.111.000.000 berry. Alasan kenapa dia begitu tenang adalah karena kau dalam jangkauannya dan mampu membunuhmu hanya dengan sekali tebas. Itu juga sama dengan anak iblis Nico Robin yang ada di belakangnya, ucap orang tersebut yang ternyata adalah Vegapunk lainnya dengan seri Funk 01 atau Vegapunk Saka. Yap, sedikit membahas, memang benar seperti yang dikatakan Vegapunk Saka, Roronoa Zoro sudah bersiap dengan kuda-kuda dan salah satu pedang andalannya. Sedikit saja mengancam, bersiap lawan di depannya saat ini terbelah dua. Inilah alasan mengapa robot monster laut saja terintimidasi dengan hanya melihat tatapan Roronoa Zoro yang begitu dingin. Selain itu, Nico Robin yang kekuatannya sudah bisa menciptakan iblis raksasa juga sudah bersiap sedia. Kembali ke cerita, Vegapunk Lilith akhirnya sadar dengan situasinya saat ini. Meskipun dia memiliki senjata robot monster laut, namun itu tidak akan menyebabkan perbedaan kekuatan yang besar dengan para kru Yonko Mugiwara no Luffy. Vegapunk Lilith mengatakan apakah para idiot yang bertingkah konyol adalah sebuah umpan saat dia melihat Sanji yang terbuai dengan kebucinannya, serta Franky yang bahagia melihat robot-robot monster laut yang luar biasa. Padahal itu mah memang kelakuan asli mereka, bukan sebuah rencana untuk umpan atau sebagainya. Roronoa Zoro kembali dengan tatapan dinginnya berkata kepada Dr. Vegapunk, "Oi Vegapunk, aku punya sebuah permintaan," ucapnya. Dan setelah itu, Vegapunk Saka meminta agar membawa kru Yonko Mugiwara no Luffy ke tempatnya saat ini, karena dia sangat tertarik dengan kelompok bajak laut tersebut. Kita bisa melihat Vegapunk Saka dari arah belakang dengan helm yang entah mengapa mengingatkanku dengan helm Gohan ketika menjadi hero atau pahlawan pembela keadilan. Berlanjut dan berpindah ke tempat lain atau Luffy, Jinbe, Chopper, dan Jewelry Bone yang berada di Pulau Egghead. Bone menceritakan jika sudah pernah datang ke Pulau Egghead, tepatnya saat dia masih kecil atau saat labnya masih normal. Kemudian saat Bone ditanyakan apa tujuannya datang kali ini, Bone kemudian bercerita jika ayahnya telah dijadikan robot oleh Dr. Vegapunk. Sekarang ayahnya telah kehilangan rasa sebagai manusia. Bahkan ayahnya saat ini tidak mengenali dirinya sendiri dan telah dibuat tidak lebih dari sebagai sebuah senjata yang hidup. Dan dalam siluet saat menjelaskan tentang ayahnya, kita bisa melihat Bartolomeu Kuma. Jadi ternyata terungkap jika Jewelry Bone adalah anak dari Bartolomeu Kuma. Inilah alasan mengapa dia menangis saat melihat Kuma atau ayahnya menjadi budak Tenryubito saat berada di Marizoa. Di saat momen serius dan sedih ini, si Baka Sencho, kapten tercinta kita, justru malah melawak. Dia mengatakan keren sekali dan itu adalah cerita yang sangat menyenangkan saat mendengar cerita jika ayah Bone diubah menjadi robot. Bocil malah merasa keren dan bahagia. Robot tentulah untuk Luffy. Dia suka. Tapi setelah itu, Luffy meminta maaf karena hal itu tanpa sadar dia ucapkan karena keluar begitu saja.
Dan dia mengucap, "Maaf Bogey." Dan kembali Bonnie kesal dengan mengucap, "Bonnie, Bonnie," beberapa kali, sambil mereka mencoba memasuki pulau melalui sebuah terowongan modern dengan tangga yang mengarah ke atas. Luffy ini memang unik, manggil nama orang sesuka hati. Bonnie jadi Bogey, Trafalgar Law jadi Torau, dan Kid dengan sebutan Jagi. Kembali ke cerita, Luffy, Jinbe, Chopper, dan Jewelry Bonnie muncul dari sebuah lubang di jalan. Dan saat mereka tiba di atas pulau, mereka dikejutkan dengan semua hal yang nampak seperti negeri robot atau dunia masa depan. Ada monster raksasa yang nampak bertarung dengan robot raksasa. Banyak bangunan yang tampak unik, artistik, modern, dan Tomorrowland banget. Tidak salah Pulau Egghead disebut sebagai pulau masa depan. Dan di sini kita melihat panel di mana Bonnie mengatakan jika dia bertemu Sabo di Marizoa dalam hati ya Leo. Namun dia tidak mengungkapkannya pada Luffy. Untuk saat ini terserahlah ucapnya. Dan tentang ayahnya dia juga belum mengungkapkannya pada Luffy, Jinbe, dan yang lainnya. Dia hanya menceritakan kejadiannya saja, bukan identitas ayahnya siapa. Kembali ke Luffy yang begitu happy berada di pulau masa depan Dr. Vegapunk, melihat monster naga yang menyemburkan api. Dia mencoba untuk menaikinya. Dia meluncur dengan kemampuan buah iblisnya. Namun saat mendekati sang monster, tiba-tiba monster tersebut melihat ke arah Luffy dan kemudian melahapnya. Chopper dan Bonnie terkejut dengan ekspresi lucu saat melihatnya. Namun bukannya masuk ke perut sang monster, Luffy justru nampak menembus tubuh sang monster. Sencho saja masih bingung. Kemudian berlanjut, Bonnie mengatakan jika ada makanan raksasa di depan, ada kue, buah, dan es krim. Dan kemudian Luffy, Bonnie, dan Chopper atau trio konyol aja kita sebut ya, dengan ekspresi bahagia sambil menjulurkan lidah meluncur, menerjang ke arah makanan raksasa yang terlihat lezat. Namun kembali sama seperti Sencho, trio konyol menembus makanan raksasa dan mencium jalanan atau tanah. Trio konyol terlihat kesal dan masih mencoba meraih makanan raksasa tersebut. Mereka masih bingung dengan apa yang terjadi. Padahal lapar, makanan di hadapan, namun tak bisa mendapatkannya. Apakah kita sudah menjadi hantu tanpa kita sadari, ucap Luffy. Namun Jinbe memberikan pencerahan, jika tidak mungkin mereka menjadi hantu. Makanan yang mereka lihat mungkin hanya hologram saja. Dan ini kali pertama bagi Jinbe melihat hologram. Mendengarkan penjelasan Jinbe, bukannya paham, Luffy malah kesal dan terlihat seperti mode Sangat Nika meski tidak memutih. Lalu Bonnie menjelaskan lebih rinci, hingga akhirnya sang baka Sencho paham dan berkata dengan sangat kesal, "Hanya sebuah gambar," ucapnya. Luffy juga akhirnya sadar jika monster sebelumnya juga hologram, sehingga tidak heran dia bisa menembusnya. Dan Jinbe mengatakan sambil sedikit bingung, "Jadi robot raksasa itu juga ya? Tidak mungkin ada yang bisa membuat setinggi itu," ucap Jinbe. Jinbe belum tahu aja Leo, kru yang lain sedang bertemu robot raksasa. Jadi jangan pernah meragukan seorang Dr. Vegapunk. Berlanjut dan berpindah ke Chopper yang bertanya tentang tombol-tombol bergambar makanan. Namun Bonnie mengatakan untuk mengabaikan hal tersebut karena semua yang ada di pulau tersebut adalah ilusi atau hologram. Sementara itu, Jinbe tersadar akan suatu hal. Cuaca laut di sekitar tempat tersebut sangat dingin, namun pulau tersebut adalah sesuatu yang berbeda. Dan kemudian sesosok anak kecil berukuran raksasa dengan rambut dua warna jadi ingat mendiang Uta. Dan dengan tulisan Fang 06 di bajunya, dia menjelaskan jika Pulau Egghead adalah salah satu pulau di daerah selatan. Jadi sudah dipastikan Pulau Egghead termasuk pulau musim dingin. Namun karena sesuatu yang dibuat oleh Dr. Vegapunk itu telah mengendalikan suhu di tempat tersebut. Melihat seorang anak gadis berukuran seperti Kaido, Luffy merasa jika itu juga hologram. Jadi dia meninju gadis kecil tersebut. Karena kesal, si gadis kecil itu atau Gacil meninju balik wajah Luffy dan membuatnya terlempar ke arah mesin yang sebelumnya dikatakan Chopper. Ada tombol dengan gambar makanan. Luffy bonyok, namun di saat bersamaan makanan telah terproses. Ada hamburger, minuman, dan kentang goreng. Bonnie yang memegangnya terlihat begitu bahagia sambil menjulurkan lidahnya, lazy. Dan kemudian trio konyol memakan makanan tersebut dan berteriak bahagia
ucap mereka serentak. Trio konyol berlomba memencet tombol makanan jenis lainnya, mulai dari steak, omelet, tonkatsu, permen kapas, dan lain-lain. Sementara Gacil atau gadis kecil berukuran raksasa tadi tidak marah dan justru bersyukur karena Luffy, Bonnie, dan Chopper menyukainya. Dan dia menjelaskan jika itu adalah mesin pembuat makanan. Selama ada cukup bahan, mesin tersebut bisa membuat 500 tipe makanan dalam hitungan menit. Dalam penjelasannya tentang AC pulau, dapat mengatur suhu di seluruh pulau, yang berarti juga dapat mendeteksi aktivitas organisme di seluruh pulau. Tiba-tiba, Gacil atau gadis kecil berukuran raksasa yang merupakan Dr. Vega Fang dengan seri Fang 06 meluncur ke atas dan meninju wajah monster raksasa yang sebelumnya tertembus oleh Luffy. Luffy bertanya, kenapa dia bisa memukul hologram? Dan dia menjawab, itu karena sarung tangan tekanan foton. Cahaya atau gambar atau hologram tidak hanya bertindak lebih dari sekedar pertunjukan. Dan kemudian hologram wanita dengan tulisan P25 muncul dan mengiyakan hal tersebut. Saat seseorang bersentuhan, mereka mengakuinya sebagai objek, ucap Pang 06. Dia juga menambahkan jika mereka bisa menghabiskan lebih banyak uang, mereka bahkan bisa mengendalikan cuaca. Namun dunia tidak memiliki cukup modal untuk teknologi itu, ucapnya. Kemudian Jinbe bertanya, apa sebenarnya mereka? Dan Gacil atau gadis kecil berukuran raksasa dengan rambut 2 warna, memiliki jet di punggungnya, serta juga memiliki buntung, memperkenalkan dirinya jika dia dipekerjakan sebagai ilmuwan jenius yang rendah hati, Dr. Vega Fang dengan seri Fang 06. Mendengar itu, Bonnie menunjukkan ekspresi kesal dan marah sambil mengunyah makanan. Sementara itu, Luffy dan Chopper yang mulutnya juga penuh dengan makanan kaget mendengarnya. Kau Vega Fang, aku tahu nama itu. Koby pernah bercerita, ucap Luffy. Luffy tahu Vega Fang Leo, menarik ini. Sementara itu, di dunia baru, di suatu lautan, kita melihat kapal pemerintah dunia. Dan di dalamnya ternyata ada 3 Cyberfall Aegis alias CP0. Mereka adalah Lucy, Kaku, dan Stussy. Mereka membawa Serapim Kuma bersama mereka. Mereka memiliki misi untuk mengembalikan Serapim Kuma yang dikatakan sebagai bocah menyebalkan oleh Lucy ke Pulau Egghead. Serta yang terpenting, menghancurkan atau melenyapkan semua Vega Fang. Dr. Vega Fang dikatakan memiliki 6 Vega Fang lain yang ia buat karena dia terlalu sibuk. Ke-6 Vega Fang tersebut antara lain, yang pertama, Dr. Vega Fang, Fang 06, Yo, yaitu Avidite atau tamak. Yang kedua, Dr. Vega Fang, Fang 05, Atlas, yaitu Violence atau kekerasan. Yang ketiga, Dr. Vega Fang, Fang 04 atau Vitagore, yaitu Sagesse atau hikmah. Yang keempat, Dr. Vega Fang, Fang 03, Edison, yaitu emotion, pensi, pemikiran atau emosi. Yang kelima, Dr. Vega Fang, Fang 02, Lilith, yaitu mal malis atau kejahatan. Dan yang keenam, Dr. Vega Fang, Fang 01, Saka, yaitu Gentilice, Bonte, Justice atau kebaikan dan keadilan. Keenam Vega Fang ini nampaknya bergerak dengan pemikirannya masing-masing, dan setiapnya punya kepribadian masing-masing. Dan sang Dr. Vega Fang nampaknya sebagai Fang 00, sama seperti Kuma yang dikatakan sebagai Pacifista VX0. Di akhir chapter, para CP0 berdiskusi apa sebenarnya alasan orang paling berguna di dunia justru harus dilenyapkan, dan apakah hal tersebut ada kaitannya dengan kejadian Lulusia yang hilang dari peta dunia karena serangan Mahadasya yang terjadi tempo hari. Berarti kejadian tersebut belum lama terjadi dengan timeline saat ini ya Leo. Kembali ke pertanyaan CP0, menurutku pribadi, ini ada kaitannya dengan kekuatan penghancur skala raksasa tersebut. Apakah jangan-jangan itu ada kaitannya dengan sains atau teknologi, dan pemerintah dunia tidak ingin Dr. Vega Fang menciptakan hal serupa? Sesuai yang dikatakan Fang 06, sebenarnya mereka bisa mengendalikan cuaca, asalkan punya modal atau anggaran atau uang untuk melakukan hal tersebut. Dapat mengendalikan cuaca adalah sesuatu yang luar biasa, dan itu tentu dapat menghancurkan sebuah negara atau negeri jika dapat dilakukan dengan baik. Contohnya cuaca badai petir.
Jika dapat dikendalikan, bagaimana tidak menyeramkan dan menakutkan kekuatan tersebut. Jadi itulah kemungkinan alasan Vegapunk harus dilenyapkan menurutku, Leo. Kemudian dengan munculnya CP0 di Egghead, itu mungkin akan mempertemukan kembali Luffy dengan Lucy dan Zoro dengan Kaku. Untuk yang mengatakan itu pertarungan yang tidak perlu karena levelnya sudah berbeda, justru inilah pembuktiannya agar dunia tahu dan bisa melihat kekuatan organisasi terkuat mereka sudah tidak berdaya dengan level kekuatan Yonko Mugiwara no Luffy saat ini. Dan siapa tahu juga baik Lucy atau Kaku sudah berkembang juga sehingga dapat memberikan perlawanan yang ketat kepada Luffy dan Zoro. Bagaimana menurutmu, Leo? Dan kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap! Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.